Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza ji'ta sahla. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Tayyib. Mohon maaf kepada anak-anakku yang saya sangat cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ustaz ucapkan mohon maaf jika ada keterlambatan Ustaz mengirim video pembelajaran pada hari ini, dikarenakan ada keperluan sebentar tadi, maka Ustaz ucapkan mohon maaf apabila ada keterlambatan dalam video ini. Oke, baik. Anak-anakku yang Ustaz sangat cintai karena Allah Subhanahu wa taala, semoga pada hari ini Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, keberkahan, kenikmatan dan kesehatan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita, keluarga kita, saudara-saudara kita dari segala penyakit yang sedang ada pada hari ini. Oke, anak-anak, kita langsung masuk ke pembelajaran kita. Ini pembelajaran pada materi kita, materi fikih, yang mana kita mempelajari tentang yaitu agama dan keyakinan. Pada hari ini, pada pelajaran ini, kita akan belajar mempelajari agama dan keyakinan, yang mana kita harus mengetahui agama dan keyakinan, kemudian kita harus mengimani, dan ketika kita harus mengamalkan agama kita. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita tentang agama dan keyakinan. Untuk yang pertama ini, kita harus mengetahui bagaimana agama. Agama itu apa? Oke. Yang pertama, agama. Agama merupakan aturan hidup. Nah, di sini agama merupakan aturan hidup. Mengapa agama merupakan aturan hidup? Mungkin di antara kalian, anak-anakku yang saya cintai, kenapa sih agama ini merupakan aturan hidup kita? Kenapa ya? Nah, agama adalah salah satu aturan hidup yang mana aturan yang hidup yang sudah ditetapkan oleh Tuhan kita. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita aturan hidup. Ya, merupakan memberikan aturan hidup kepada kita. Contohnya, Allah menyuruh kita untuk sholat. Allah menyuruh kita untuk bersedekah. Allah melarang kita untuk berbuat dosa. Allah melarang kita untuk menjahili teman kita. Allah melarang kita untuk membunuh seseorang. Nah, apa? Agama merupakan aturan hidup, yang mana aturan hidup ini sudah ditetapkan oleh Tuhan kita. Nah, katakan lagi. Yang kedua, kita harus mengetahui agama itu terbagi menjadi, nah, di sini agama ada bermacam-macam, banyak. Jadi agama itu terbagi menjadi 72 golongan, yang mana agama yang paling diterima adalah agama Islam. Nah, agama terbagi menjadi, di sini Ustaz hanya menyebutkan beberapa. Yang pertama Islam, yang kedua Kristen dan Yahudi, yang ketiga Hindu dan
Buddha. Nah, akan tapi agama ini banyak sekali. Banyak sekali. Tapi agama yang menjunjung tinggi kita akan masuk ke dalam surga adalah agama Islam, ya. Jadi aturan hidup agama mengapa menjadi aturan hidup? Nah, itu tergantung dari agama masing-masing. Karena kita adalah agama Islam, maka kita harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan aturan yang berada dalam Al-Qur'an serta di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana semua perkataan, semua ucapan yang keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus mengetahui agama yang diterima Allah. Nah, tadi Ustaz sudah singgung sedikit, Ustaz sudah sampaikan agama yang diterima oleh Allah, agama yang diterima oleh Tuhan kita, agama yang akan sebenar-benarnya agama adalah agama Islam. Maka apa? Allah hanya menerima agama Islam. Ustaz, bagaimana agama-agama yang lain? Agama Kristen, agama Yahudi, agama Hindu, agama Buddha, apakah mereka nanti akan masuk dalam surga? Agama yang akan diterima dan akan masuk surga adalah agama Islam. Walaupun orang tersebut dia sering berbuat dosa, tapi masih ada keimanan, keislaman di dalam dirinya, walaupun dosa kecil biji kedelai itu masih bisa masuk ke dalam surga. Akan tetapi dia akan merasakan neraka yang panas, yang penuh dengan orang-orang Kristen, Yahudi, Buddha, dan bersama syaitan di sana yang menjerumuskan kita ke dalam neraka. Maka kita sebagai umat muslim, kita harusnya merasa diri kita masih selalu kekurangan. Selalu kekurangan apa? Pahala. Selalu kekurangan apa? Ibadah. Selalu kekurangan apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa kita harus banyak berdoa, sholat, puasa? Itu agar apa? Kita mendapat pahala. Karena apa? Kita di dunia ini hanyalah hidup sementara, yang mana seperti kita berpergian dari satu kota ke kota yang lain. Dari kota A Bekasi, kota B Bogor. Kita pergi ke kota Bogor hanya pergi saja, tapi kita akan kembali ke tempat asal kita, yaitu Bekasi. Nah, sama seperti kita. Kita ini ada di dunia. Di dunia ini hanya sementara, yang mana Allah memberikan waktu yang sangat sedikit. Kita tidak akan tahu kematian kita itu akan datangnya kapan. Bisa saja 1 jam lagi, bisa saja 1 hari lagi, bisa saja minggu depan, bisa saja bulan depan, bisa saja 1 tahun depan. Kita tidak ada yang tahu kematian itu kapan datangnya. Maka agama yang diterima Allah adalah agama Islam. Maka tetapkanlah di dalam hati kalian, imankanlah, kuatkanlah hati kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah yang Maha Pemberi rezeki, Allah yang Maha tahu yang baik untuk kita, Allah yang menolong kita saat kita susah. Yaitu ada dalilnya pada surat Al-Imran ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Ini perkataan langsung dari Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikan kepada umatnya. Nah, umatnya itu siapa? Umatnya itu kita,
umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti ajaran beliau yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi tidak ada agama-agama yang lain lagi yang diterima di sisi Allah. Dan agama Kristen dan Yahudi, Hindu, Buddha, mereka akan masuk ke dalam neraka. Ya, kenapa masuk dalam neraka? Karena mereka menyembahnya kepada selain Allah. Oke. Kemudian kita akan yang kedua dan ketiga kita akan mempelajari agama, cara mengimani dan mengamalkannya. Yang mengimani, bagaimana mengimaninya? Satu, percaya kepada Allah. Tadi saya sudah bilang mengimaninya itu percaya kepada Allah. Mengapa kita harus percaya kepada Allah? Mengapa kita harus percaya kepada Allah? Karena Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Saya akan bacakan dalilnya pada surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Di ayat pertama surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya apa? Tuhan itu satu, esa. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Di sini apa? Katakanlah bahwasanya Tuhan itu hanyalah satu. Kalau misalnya kita tahu di Kristen atau di Yahudi itu ada agama yang menyebut ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Bapak, ada Tuhan Anak. Nah, ini merupakan pemahaman yang salah. Tuhan itu hanya ada satu, yaitu apa? Allah. Dan Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Satu, dan tidak ada tandingannya sekalipun. Maupun manusia membuat perlindungan bencana alam, perlindungan berbagai bencana, mau badai, angin topan, tsunami, itu tidak akan berguna ketika Allah mengatakan kun fayakun, maka jadilah. Kalau misalkan Allah jadikan, wahai bumi hancurlah kamu, maka bumi itu akan hancur. Maka kita sebagai umat muslim, sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Muhammad memberikan ilmu, memberikan pencerahan, memberikan kebenaran kepada kita menuju kepada jalan yang lurus. Maka kita harus percaya kepada agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Itu sesungguhnya agama yang sesungguhnya adalah agama Islam. Oke. Yang kedua, cara meyakini agama Allah. Yang pertama, kita tidak berbuat syirik. Nah, jika kalian lihat di nomor 1, itu ada gambar nomor 1, ada seorang kakek-kakek dan seorang nenek-nenek yang dia meminta kepada patung. Nah, ini merupakan perbuatan yang salah dan sangat salah. Mengapa perbuatan tersebut sangat salah, Ustaz? Karena Allah itu bukanlah patung. Memang kita tidak bisa melihat Allah, tapi Allah bisa melihat kita. Akan tapi kita di dalam diri kita tanamkan di dalam hati kita, kita tanamkan di dalam hati kita bahwasanya Allah itu ada. Allah itu selalu melihat kita. Allah itu selalu mencatat perbuatan kita, apa yang dilakukan kita. Maka kita sebagai orang muslim harus banyak beribadah, harus banyak mengamalkan amalan soleh agar mendapatkan pahala yang banyak. Nah, ini di nomor 1 ini
ada seorang kakek-kakek dan seorang nenek yang dia menyembah patung. Ini adalah perbuatan syirik, yang mana ketika seseorang menyembah kepada selain Allah, maka dia keluar dari Islam. Dia sudah berbuat perbuatan syirik, yaitu menyembah kepada selain Allah, yang mana dosanya tidak akan pernah diampuni sampai dia kelak meninggal. Dan di nomor kedua, jika kalian lihat ada seorang bapak-bapak yang dia menaruh makanan pada pohon, nah dia ini meminta kemudahan kepada pohon, meminta kemudahan di lapangan rezekinya. Ini adalah perbuatan yang salah, meminta kepada pohon. Yang benar adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memiliki segalanya. Allah Maha Kaya, Allah Maha Agung, Allah Maha Kuasa. Allah yang memiliki seluruh alam dunia ini. Allah yang menciptakan manusia dalam bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Maka kita harus meyakini bahwasanya Allah lah yang wajib kita imani. Kemudian cara yang kedua, selalu yakin bahwasanya Allah melihat kita. Nah, tadi saya sudah bilang, kenapa? Ketika kita ingin melakukan perbuatan dosa, ketika kita ingin melakukan perbuatan maksiat, perbuatan tidak baik, maka selalu ingat bahwasanya ada Allah yang selalu melihat kita. Kita berbuat dosa, kita mencuri atau yang lain sebagainya, yang perbuatan tidak boleh, perbuatan tidak baik, maka kita harus selalu ingat ada Allah yang Maha Kuasa, yang selalu melihat kita, yang mencatat segala amal perbuatan kita. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwasanya Allah ada. Ustaz selalu bilang meyakini. Kita harus yakin pada agama Allah, kepada Allah, yang Allah sudah menyiapkan neraka dan surga. Neraka bagi orang-orang yang tidak mau mentaati aturan Allah, dan surga adalah bagi orang-orang yang mengamalkan, yang menaati agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana di neraka mereka disiksa, minum lahar yang panas, makan daging yang busuk. Berbeda dengan di surga. Di surga Allah memberikan kenikmatan yang begitu banyak, membuatkan rumah, membuatkan istana di dalam surga, memberikan apa saja yang diinginkan oleh kaum Nabi Muhammad SAW yang mengikuti ajarannya. Baik, mungkin cukup sekian materi kita pada hari ini. Ustaz ucapkan syukran, jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah mempermudah kita dalam mempelajari agamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz mohon pamit. Sebelum Ustaz mohon pamit, jika Ustaz memiliki kesalahan, jika Ustaz memiliki kesalahan dalam pengucapan, Ustaz mohon maaf. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.